Guys, dikatakan Rusia sendiri sudah meramalkan Indonesia akan menjadi salah sebuah negara yang terkuat di dunia. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Anda bersama dengan aku Musa di channel YouTube aku Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Subscribe anda begitu berharga di Musa Channel. Dan aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa baik kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan kesejahteraan untuk semua di luar sana, dan dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan juga dipermudahkan segala urusan, dan dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi, di mana judul videonya dikatakan, benarkah Rusia sudah meramalkan Indonesia akan menjadi negara terkuat di dunia? Oke guys, untuk apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Majulah militer Indonesia. Benarkah Rusia sudah meramalkan Indonesia menjadi negara terkuat di dunia guys? Sahabat Bagi-Bagi, Rusia sampai saat ini masih menjadi negara terkuat di dunia, dan hal ini wajar membuat banyak negara ingin bersekutu dengan si beruang merah. Bukan hanya karena teknologinya yang maju, namun juga karena kekuatan militernya yang ditakuti dunia. Dan bagusnya, Indonesia dan Rusia memiliki hubungan yang baik, bahkan negara yang satu ini sangat berkomitmen untuk memperkuat Indonesia di bidang pertahanan. Sobat Bagi-Bagi, hal ini dikarenakan Rusia selalu terbuka luas untuk menjual alutsistanya ke Indonesia, dan tentunya bebas pakai, tanpa ada embel-embel sanksi dan embargo. Inilah sebagian keuntungan yang kita dapat karena menjadi sahabat baik Rusia, namun tentu masih banyak lagi. Rusia juga sangat pandai membuat alutsista militer yang diperhitungkan, sehingga mereka tak pelit teknologi, apalagi untuk Indonesia. Kita bisa lihat skema imbal dagang pembelian Sukhoi Su-35, ibarat kata mah demi mendukung Indonesia memiliki teknologi militer mutakhir, mereka mau melakukan imbal dagang yang belum tentu negara lain mau menggunakannya. Namun yang sangat disayangkan, jika Indonesia melirik Rusia, maka negeri Paman Sam tak akan tinggal diam bos. Benar sekali, bisa dibilang di mana ada Rusia, di situ pasti ada Amerika. Nah sobat sekalian, di samping itu semua, di balik kedikdayaan yang mereka punya, nyatanya Rusia cukup memprioritaskan Indonesia bahkan mendukung negara kita ini menjadi negara maju bak negaranya. Hal ini sudah pasti dikarenakan sejarah hubungan kedua negara yang baik dan panjang. Sehingga mereka berusaha untuk terus mempertahankan hubungan itu, apalagi Indonesia merupakan negara yang tak kalah besar dengan segudang potensi. Untuk sekarang, Rusia masih membuka jalan jika Indonesia memang membutuhkan bantuan, dan inilah yang menarik bos. Sebelumnya bukan bermaksud membandingkan, namun jika kita melihat perbedaan antara Amerika dan Rusia dalam memperlakukan Indonesia jelas terasa sangat berbeda. Kita ambil contoh saja, selama ini Rusia berkomitmen untuk memperkuat militer Indonesia tanpa terkecuali. Bahkan Rusia pun mau bekerja sama untuk mengembangkan energi nuklir jika memang memungkinkan. Ya bisa dilihat, semua itu berbeda jauh dengan Amerika bos. Bagaimana tidak, beberapa negara NATO yang mendekati Indonesia untuk latihan militer gabungan di Indonesia sejatinya hanya ingin mengetahui cara perang di hutan belantara. Tak sampai di situ, menyoal persenjataan pun sama saja, Amerika seringkali menetapkan persyaratan serta sanksi kepada negara pembeli, termasuk Indonesia. Sebetulnya bukan karena Indonesia bukan sekutu Paman Sam, melainkan Amerika memang pada dasarnya tidak ingin terkalahkan bos.
Sahabat bagi-bagi, Amerika bisa dibilang perhitungan, namun itu tidak berlaku pada Rusia. Rusia selalu siap memasok persenjataan untuk militer Indonesia dengan harga yang terjangkau. Bahkan jika masih belum terjangkau, Rusia mau menggunakan cara lain agar Indonesia tetap mendapatkan persenjataan yang mutakhir. Bahkan hal ini diperkuat dengan pernyataan Rusia bahwa mereka selalu siap berhubungan baik dengan Indonesia di berbagai bidang. Dan bagusnya, Rusia bahkan berjanji akan membela Indonesia, jika sewaktu-waktu negara kita diserbu oleh asing terlebih negeri Paman Sam. Oke sobat bagi-bagi, bagaimana? Apakah nantinya persahabatan dua negara ini akan terus terjalin baik ke periode-periode berikutnya? Tulis pendapat kalian di bawah. Wassalam. Memang tidak dinafikan guys, di mana hubungan Indonesia bersama dengan Rusia ini sudah pun terjalin sejak dahulu lagi, di mana hubungan itu diteruskan sampailah pada saat ini di dalam pelbagai aspek bilateral, ekonomi dan juga semualah. Di mana kalau kita tengok pada masa sekarang, hubungan bilateral di antara kedua belah negara ini diteruskan, dan kita dapat nampak sebenarnya di mana setiap alusista Rusia yang berteknologi tinggi, contoh seperti Su-35, bukan Indonesia tidak mau membeli, tetapi kalau kita tengok sebenarnya Amerika Syarikat telah membuat embargo ataupun telah membuat sedaya upaya untuk menghalang daripada Rusia untuk menjual, dan juga menghalang Indonesia untuk membeli barang-barang daripada Rusia. Begitulah sebenarnya yang terjadi kepada Su-35. Bukan Indonesia tidak mau beli, bukan Rusia tidak mau jual, tetapi telah diembargo oleh Amerika Syarikat supaya pembeli penjual tidak jadi untuk membuat negotiation. Kalau kita tengok sebenarnya pembelian Su-35 ini di ujung-ujung sudah, yang mau jadi sudah, tapi begitulah kehebatan Amerika Syarikat yang sampai supaya semua tidak jadi. Guys, tidak dapat dinafikan bahawa hubungan baik di antara Rusia bersama dengan Indonesia ini terjalin sejak dahulu lagi dan diteruskan sampai sekarang. Dan kalau kita tengok Rusia, di mana Rusia ini akan menjual alusista apa yang ada berteknologi tinggi ada di Rusia ini akan dijual kepada Indonesia tanpa sebarang syarat. Dan kalau kita tengoklah, contoh yang terdekat adalah pihak Rusia menjual kepada Su-35 kepada Indonesia. Sebenarnya negotiation kepada Su-35 ini sudah pun berlangsung sejak beberapa tahun yang lepas. Tetapi bukan sebenarnya Indonesia tidak mahu beli, dan bukan Rusia sebenarnya yang tidak mau jual, tetapi ada pihak ketiga yang cuba untuk cuba untuk menghalang daripada transaksi pembeli dan juga penjual terhadap Su-35 ini sampai ke Indonesia. Sebab itulah kalau kita tengok kenapa Su-35 belum lagi sampai ke Indonesia. Dan kalau kita tengok usaha Rusia dalam masa yang sama tidak terhenti di sana. Rusia terus menjalinkan hubungan bilateral bersama dengan Indonesia, di mana kalau kita tengok kita dapat nampak bahawa Rusia akan membuat satu jalinan latihan ketenteraan di laut bersama dengan Indonesia sebagai core dia, sebagai main dia, bersama dengan Asia Tenggara yang lain. Sebenarnya kita dapat nampak bahawa Rusia sejak dari awal lagi sebenarnya sudah meramal bahawa Indonesia ini mampu untuk menjadi salah sebuah negara yang terkuat. Sebab itulah kalau kita tengok Rusia sangat-sangat menjaga hubungan di antara Indonesia dan juga Rusia, dan tidak mustahil beberapa tahun ataupun beberapa masa Rusia akan tetap jadi untuk membuat penjualan Su-35 kepada Indonesia. Dan apa-apapun kita mengharapkan agar hubungan di antara kedua belah negara ini agar terus terjalin sampai bila-bila guys, di mana diibaratkan sebagai negara adik-beradik. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua yang awesome, mantap, terbaik.
Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Sebab subscribe itu free, gratis, free lagi. Jadi please, sebab Musa Channel sangat menghargai subscriber daripada anda semua. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.